bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan kali ini 19 hal, lebih dari 10, jari saya nggak cukup, 19 hal yang akan menjadi godaan terberat buat kalian kalau kalian menginginkan si all new Toyota Kijang Innova Xenix tipe G atau seluruh varian Toyota Kijang Innova Xenix edisi terbaru di tahun 2020. Apa aja itu? Yang pertama, eksteriornya gagah dan garang bosku, nggak ada yang bisa ngebantah kalau edisi terbaru dari Toyota Kijang Innova ini semakin keren dengan berubah yang awalnya adalah MPV, sekarang berubah menjadi rada SUV crossover. Itu lebih gagah, lebih garang dan lebih maco yang tentu akan mengganggu konsentrasi kalian kalau ternyata kalian selama ini menginginkan Toyota Fortuner. Kalian mau Fortuner atau Innova? Silahkan dibandingkan bosku. Yang kedua, ground clearance-nya atau ketinggiannya dari tanah. Karena awalnya adalah masuk ke segmen MPV, maka ketinggiannya nggak begitu tinggi. Nah, sekarang berubah menjadi SUV dan ketinggiannya menjadi kurang lebih 180 sampai 185 mm untuk ground clearance-nya. Mobil ini akan sangat cocok untuk kalian bawa pulang kampung atau kalian bawa sedikit off-road lah, nggak apa-apa. Yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah di baris ketiga atau di baris paling belakang joknya itu bisa dilipat rata lantai. Kalau dulu kan dilipatnya gantung, ya, bukan dilipat ya, digantung lah ceritanya. Dan itu space bagasinya jadi nggak begitu lega. Nah, sekarang dengan model lipat rata lantai membuat area bagasi mobil ini jadi super lega, jadi sangat luas untuk kalian menaruh barang di situ. Yang keempat, jok baris keduanya sangat lega. Kalau misalkan kita duduk di situ, itu joknya bisa di sliding atau maju mundur dan bisa di recline, dan untuk slidingnya masih manual, untuk recline-nya udah elektrik, dan ada leg supportnya pula untuk varian paling tinggi. Dan itu sangat lega untuk kita nyelipin kaki kita masuk ke dalam dan duduk ala bos pada saat kita duduk di baris kedua. Memang Kijang Innova adalah mobil yang identik dengan mobil-mobil pejabat, biasanya kepala dinas atau apa gitu, yang suka kelegaan atau kenyamanan pada saat duduk di baris kedua. Yang kelima bosku, sekarang yang kelima, jok baris keduanya khusus untuk, apalagi untuk yang tipe paling tinggi, yang tipe Ki hybrid modelista, itu pengaturan joknya bisa diatur dengan elektrik. Dan untuk yang baris keduanya itu, untuk yang modelista tipe Ki, itu captain seat bosku, captain seat. Jadi kalian bisa duduk ala bos, ala Alphard. Jadi ini benar-benar kalau kita lihat dari luar modelnya SUV, mengganggu pasarnya Fortuner. Kalau di dalam tentu mengganggu pasarnya Foxy. Bahkan buat kalian yang selama ini ngerasa Alphard terlalu besar, Foxy masih agak besar, kalian butuh yang rada SUV tapi rasanya kayak Foxy atau Alphard, udah, ini jadi pilihan yang menarik juga bosku. Nah, itu yang kelima. Dan yang keenam, sekarang masih ada banyak layar entertainment di baris kedua. Dan memang mobil ini, salah satu improvement yang dimunculkan di mobil ini adalah yang awalnya entertainment itu adanya di atas plafon, yang nggak salah yang Venturer sebelumnya, sekarang ada di masing-masing jok sebelah kanan dan sebelah kiri baris depan. Untuk jok penumpang di belakangnya ada layar entertainment untuk kalian yang ingin berasa sultan dan duduk di baris kedua bosku. Super komplit, kurang apa lagi bosku. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton YouTube sambil perjalanan atau nonton film atau dengarkan musik, bisa dari layar yang ada di belakang jok paling depannya itu bosku. Keren nggak? Menurut kalian gimana? Tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, yang ketujuh, punya panoramic roof. Kalau dulu kan memang nggak ada sunroof, bahkan di Fortuner nggak ada sunroof. Di Foxy edisi terakhir atau edisi terbaru udah ada panoramic roofnya juga. Dan di Kijang Innova Xenix edisi terbaru ini udah dilengkapi dengan panoramic roof pula. Ini membuat kalian yang duduk di dalam mobil ini berasa sangat lega dengan arah pandangan yang tak terbatas ke atas. Kalau misalkan traynya dibuka, itu luar biasa. Kalau kalian jalan-jalan ke Ragunan atau jalan-jalan ke kebun binatang atau jalan-jalan ke tempat yang dingin, kalian tinggal buka itu dan kalian keluar dari atas untuk menunjukkan siapa kalian. Ya nggak? Kalau kalian mau narsis mau boleh. Nah, itu. Terus yang kedelapan,
Mobilnya dilengkapi dengan wireless charging yang posisinya tepat ada di sandaran tangan bagian tengah untuk sisi driver. Jadi handphonenya tinggal diletakin di situ, handphonenya otomatis charging. Itu adalah fitur yang juga sangat membantu kita, nggak usah gerasa-gerusu cari kabelnya di mana untuk nyolokin handphone kita. Tinggal letakin handphonenya di situ, udah handphonenya akan ke charging. Terus yang ke-9, ada EV mode-nya. Jadi mobil ini informasinya di kecepatan di bawah 40 km per jam itu bisa benar-benar pure listrik atau pakai motor listrik. Sangat berguna kalau misalkan kita di dalam kota yang merayap bosku, yang stop and go, itu akan sangat berguna dan akan sangat amat efisien. Nah, itu yang membuat mobil ini menjadi salah satu keunggulan yang paling menarik dan paling menggoda juga. Yang ke-10, sekarang 10, selebihnya nggak cukup jari saya. Yang ke-10 punya adaptive cruise control. Adaptive Cruise Control ini adalah salah satu fitur yang sangat membantu, termasuk di kondisi merayap juga. Apalagi kalau adaptifnya stop and go, itu sudah sangat luar biasa. Karena mobil kita bakal mengikuti kecepatan mobil yang ada di depannya dengan mengunci jarak yang konstan untuk mobil yang ada di depannya. Jadi kita nggak usah capek injek gas, injek rem. Fitur yang sangat membantu. Terus yang ke-11, pintu bagasinya itu bisa dibuka dengan perintah suara. Hanya dengan perintah suara. Jadi kalau misalkan kedua tangan kita ngangkat barang nih, kita mau naruh barang di bagasi, udah tinggal perintah suara aja, pintu bagasi yang kebuka dan kita bisa naruh barang ke dalam bagasi dengan sangat lega. Fitur yang juga akan sangat membantu bosku. Yang ke 12 sekarang, ya 12. Penggerak roda depan. Nah, ini perdebatan. Saya yakin kalian pasti akan komentar soal ini. Karena sebelumnya Kijang Innova adalah penggerak roda belakang, sekarang menjadi penggerak roda depan. Nah, banyak yang nggak suka mobil ini berubah menjadi penggerak roda depan. Karena katanya nggak lebih tangguh di tanjakan ketimbang penggerak roda belakang. Sekarang dengan mobil ini posisi mesinnya ada di depan, lalu kemudian transmisi ada di depan, dan motor listrik ada di depan, itu akan menambah bobot berat yang ada di depannya. Yakinlah bahwa menurut saya secara subjektif ya, akan meningkatkan traksi pada ban depannya pada saat menarik mobil ini ke depan. Jadi sebenarnya penggerak roda depan dengan belakang itu bukan soal penggeraknya, tapi traksi rodanya. Tapi kalau misalkan beban berat bertumpu di bagian depan, maka tentu traksinya akan tetap maksimal bos. Jadi nggak usah khawatir mobil ini udah rada ala SUV berubah menjadi SUV, harusnya tetap tangguh pada saat dibawa ke area tanjakan juga. Terus yang ke-13, nggak ada transmisi manual. Nggak usah khawatir, nggak ada transmisi manual. Dengan motor listrik, torsi yang dihasilkan juga melimpah. Kalau digabungin bisa di atas 300 Nm. Nggak usah khawatir soal responsif daripada mobilnya, itu pasti akan dapat juga. Yang ke-14, torsinya melimpah. Kenapa torsinya melimpah? Ada dua penggeraknya. Yang pertama penggerak dari mesin, yang kedua penggerak dari motor listrik atau dari baterai. Ya, dari baterai ke motor listrik, baterai ke transmisi, kurang lebih kayak gitulah. Maka tentu torsi yang dihasilkan juga sangat melimpah. Bahkan kalau digabungkan, ini menjadi Innova dengan torsi yang paling badak di seluruh ciptaan Innova yang ada selama ini. Nah, terus hemat bahan bakar, tentu sangat hemat bahan bakar. Mobil ini kombinasi motor listrik dengan mesin 2000 cc, tapi nggak usah khawatir, mesin 2000 cc itu rada mengerikan di Innova sebelum-sebelumnya, tapi yang ini sangat hemat, bahkan kurang lebih bisa menyaingi LCGC karena bisa mengonsumsi bahan bakar hanya 1 liter dalam 21 km. 1 liter 21 km itu makanannya LCGC bosku. Dan ada di mobil dengan bobot yang sangat berat, dengan mesin yang besar pula. Chassisnya monokok. Nah, itu yang membuat efisiensi bahan bakar juga jadi lebih maksimal harusnya. Karena dari awal chassisnya leather frame, lebih berat, oke lebih kokoh di satu sisi, tapi lebih berat, ini sekarang jadi lebih ringan sehingga lebih hemat bahan bakar. Karena mobil maksudnya itu nggak butuh tenaga yang sangat besar untuk menarik beban mobil yang sekarang menjadi lebih berkurang. Ada fitur TSS untuk varian paling tinggi, dan ini TSS edisi terbaru yang kalian udah tahu. TSS itu adalah fitur yang sangat safety untuk kalian berkendara dengan aman dan nyaman pada saat kalian perjalanan baik dalam kota maupun keluar kota. Ada fitur kamera 360 buat yang varian paling tinggi juga. Ini akan sangat membantu pada saat kalian mau parkir mobil dengan dimensi yang cukup besar ini. Dan harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal ini kelebihan apa kekurangan sih? Menurut saya di satu sisi dia kelebihan, karena kalau harganya lebih mahal terus orang beli, kadang-kadang kan orang ngerasa bangga, oh saya bisa beli mobil semahal ini.
Harga paling murahnya di angka kurang lebih 430 jutaan, dan paling mahalnya di angka 627 jutaan untuk yang tipe Ki Hybrid Modelista dengan fitur paling canggih. Sekarang pertanyaannya, kalian tertarik untuk bawa pulang mobil ini apa enggak? Semua balik ke kalian. Kalau kalian tertarik, hubungi nomor kontak yang ada di layar yang ada di bawah, atau klik link WA yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa follow media sosial kita juga di bawah sini nih bosku. Follow media sosial kita juga, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, serta sertakan atau tinggalkan komentar di kolom komentar yang ada di bawah juga. Terima kasih. Semoga 7 godaan ini menggugah selera kalian untuk membawa pulang all new Kijang Innova Xenix Hybrid edisi terbaru, dan non hybrid juga ada. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.